teman-teman? Halo? Iya, jelas. Apakah? Oh ya, baik. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Detrandes Jumain MKes APT selaku dosen jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar sekaligus dosen pembimbing supervisi PKL distribusi dari kelompok 4. Yang terhormat teman-teman kelompok 4 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan seminar hasil PKL distribusi D4 Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar, di mana lokasi PKL-nya itu sendiri bertempat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar. Baik, sebelum itu izinkan saya selaku moderator untuk mengajak teman-teman untuk kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama saya sendiri selaku moderator Alfiani Bakri dan teman-teman saya yaitu Aini Reskianti, Nurul Hikmah, dan Rahmadani. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada teman-teman kelompok saya untuk membacakan hasil PKL distribusi selama di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dengan ini disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya akan membacakan adapun latar belakang dari distribusi sediaan farmasi. Distribusi sediaan farmasi merupakan suatu kegiatan penyaluran baik obat maupun bahan obat sesuai dengan persyaratan guna menjaga kualitas dari sediaan farmasi yang didistribusikan tersebut. Distribusi merupakan kegiatan penting yang terintegrasi dengan manajemen rantai pasok sediaan farmasi. Adapun tujuan dari PKL distribusi farmasi, yang pertama, untuk mengetahui struktur organisasi, tugas, dan sejarah gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar. Yang kedua, untuk mengetahui pengadaan, penyimpanan, pengeluaran obat, alat kesehatan, dan pembekalan farmasi lainnya di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar. Yang ketiga, untuk melakukan dokumentasi faktur, membuat laporan obat, alat kesehatan, dan pembekalan farmasi lainnya di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar. Adapun manfaat dari PKL distribusi farmasi, yang pertama, mampu mengetahui struktur organisasi, tugas dan sejarah gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar. Yang kedua, mampu mengetahui pengadaan, penyimpanan, pengeluaran, pendistribusian obat, alat kesehatan, dan pembekalan farmasi lainnya di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar. Yang ketiga, mampu melakukan dokumentasi faktur, membuat laporan obat, alat kesehatan, dan pembekalan farmasi di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar. Selanjutnya, waktu dan tempat PKL distribusi farmasi. Kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL dilaksanakan mulai dari 20 September sampai 2 Oktober 2021. Tempat PKL di distribusi farmasi dilakukan di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar yang bertempat di Jalan Abdullah Densirua nomor 338. Untuk pengertian sarana dan distribusi akan dilanjutkan oleh pengertian dari sarana distribusi farmasi itu sendiri, yaitu penyaluran sediaan farmasi
adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi, yaitu pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi. Distribusi sediaan farmasi yaitu proses menyalurkan bisa berupa obat maupun bahan obat, di mana tujuannya itu untuk memastikan sepanjang jalur distribusi dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tujuan dari penggunaannya, dengan memastikan mutu dari obat atau bahan obat yang didistribusikan. Selanjutnya, adapun sejarah dari gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar, yaitu pada tahun 1985, gudang obat Dinas Kesehatan yang fungsinya saat itu masih seperti gudang penyimpanan pada umumnya, terletak di Jalan Pengayoman yang merupakan tempat perkantoran Kota Makassar dan menjadi pusat pemerintahan Kota Makassar. Selanjutnya pada tahun 2006 itu, seiring berjalannya waktu dalam era pembaharuan pemerintah Kota Makassar, gudang obat menempati wilayah baru di Jalan Abdul Daeng Sirwa atau yang biasa kita sebut dengan Abdesir, nomor 338, berlokasi di area Puskesmas Batua. Dan pada tahun 2015 sendiri beralih menjadi UPTD Pengelolaan Obat Dinas Kesehatan Kota Makassar yang ikut serta dalam visi dan misi pemerintah dalam pembangunan Kota Makassar yang bersih dan sehat. Selanjutnya, keadaan geografis akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah keadaan geografis pendistribusian gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar. Secara geografis, UPTD Pengelolaan Obat terletak sekitar 10 km sebelah kanan Kota Makassar, tepatnya di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, berada pada satu lokasi dengan Puskesmas Batua yang dapat dicapai dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Kemudian ada 46 puskesmas dan 1 poli umum kesehatan Balai Kota Makassar sebagai tempat pendistribusian gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar. Next, tugas gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tugas UPTD pengelolaan obat meliputi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan perbekalan farmasi maupun peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan pembinaan kesehatan masyarakat dalam Kota Makassar. Next. Adapun kegiatan dan pengelolaan sarana pendistribusian gudang farmasi Kota Makassar yang pertama adalah pengadaan. Yang pertama adalah pengadaan. Pengadaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan cara setiap puskesmas membuat RKO atau sering disebut dengan rancangan kebutuhan obat, kemudian RKO tersebut akan dikirim ke gudang farmasi. Gudang farmasi tersebut akan mengelola RKO itu dengan cara menyesuaikan stok yang ada pada gudang farmasi. Setelah itu, RKO tersebut akan dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk segera dibelanjakan. Setelah dibelanjakan, maka muncullah tahap selanjutnya, yakni penerimaan. Obat yang telah dibelanjakan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar akan diterima di gudang farmasi yang akan diantarkan langsung oleh PBF atau pedagang besar farmasi. Tahap selanjutnya yakni penyimpanan. Penyimpanan di gudang farmasi disimpan dengan cara FIFO atau first expired, first out. Tahap selanjutnya adalah pendistribusian. Setelah dilakukan penyimpanan di gudang farmasi, maka akan dilakukan pendistribusian. Pendistribusian ini dengan cara setiap puskesmas akan membuat LPLPO atau sering disebut dengan laporan penggunaan dan lembar permintaan obat. Setelah LPLPO tersebut diserahkan oleh gudang farmasi, maka gudang farmasi akan mengecek stok yang ada,
stok obat yang ada pada gudang farmasi. Kemudian akan dibuatkan berita acara penyerahan obat dan obat akan disiapkan untuk segera didistribusikan ke puskesmas. Pendistribusian ini sering dilakukan dengan cara gudang farmasi akan mengantarkan langsung ataupun puskesmas mengambilnya di gudang farmasi itu sendiri. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini dibagi atas dua, yakni manual ataupun aplikasi. Manual sering dilakukan dengan cara pelaporan melalui kartu stok. Aplikasi dilakukan pelaporan dengan cara Simbakda atau aplikasi Simbakda. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Mana nih? Kita berhenti. Selesai nih. Halo? Iya, Pak. Iya, Selesai Pak. nih? Iya, Pak. Hah? Selesai nih, Pak. Cuma Kenapa cepat sekali? Kesimpulannya mana? Ada kesimpulannya kan? Apa kesimpulanmu? Halo? Kasih keluar paling dulu anunya. Halo? Iya, Pak. Selesai nih? Iya, Pak. Sudah selesai. Hah? Iya, Pak. Sudah selesai, Pak. Kesimpulannya mana? Tidak ada kesimpulannya saya lihat tadi. Kasih keluar ke dulu anunya, PowerPoint-nya. Keluar ke dulu itu PowerPoint-nya. Keluar dulu PowerPoint-nya. Oke. Tidak ada kesimpulanmu. Gimana caranya? Sekarang saya mau tanya, apa yang kamu dapatkan di sana? Dua, salah satunya berkomentar. Apa yang kamu dapatkan di sana selama 2 minggu? Halo? Woi, mana orangnya ini? Ada suara aku kah? Pak. Halo? Iya, Pak. Iya, coba apa yang kamu dapat di sana selama 2 minggu? Harus bicara semua. Yang kelompok kami dapatkan selama PKL distribusi di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar, yakni mengetahui tahap-tahap pendistribusian obat dari gudang farmasi ke masing-masing puskesmas, Pak. Begitu, Pak. Yang lain. Serta mengetahui penyimpanan obat tergantung suhu, Pak, begitu, serta beberapa jenis vaksin. Lain? tentang sumber dana anggaran yang masuk ke dalam gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Makassar, Pak. Ada beberapa sumber anggarannya seperti dari Kemenkes, dari provinsi, dari Kota Makassar itu sendiri, dan dari BUMN. Oke, sekarang saya mau tanya, apa sih pentingnya itu gudang farmasi yang ada di Kota Makassar
sepenting bagaimana, Kak? Kenapakah tidak langsung saja obatnya langsung ke puskesmas? Kira-kira apa manfaatnya, apa pentingnya? Kenapa ada unit pelaksana tugas di dalam bentuk gudang farmasi? Itu semestinya yang harus tahu. Kenapa harus ada? Kenapa? Tentunya kan untuk lebih ringkasnya kan bisa saja langsung ke puskesmas toh. Tapi kenapa harus ada gudang farmasi? Ya, saya Pak. Silakan. Fungsi adanya gudang farmasi yakni untuk menghindari adanya puskesmas-puskesmas yang menimbun stok obat berlebih sehingga nanti ada puskesmas yang tidak kebagian. Maka dari itu adanya gudang farmasi diharapkan dapat menyimpan obat dan mengelola obat dan membagikannya kepada puskesmas-puskesmas serta rumah secara merata, Pak. Oke. Ada yang lain? Tanggap yang lain? Ada yang mau dikatakan tanggapan lain? Iya, Pak, saya Pak, untuk lebih mengatur alur dari untuk lebih mengatur alur pendistribusian obat agar lebih terarah, Pak, begitu, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Jadi intinya semuanya itu gudang farmasi di situ adalah sebagai koordinator, sebagai koordinator mengkoordinir penggunaan obat. Karena kalau diserahkan kepada puskesmas masing-masing, kadang-kadang ada puskesmas yang tidak kebagian, apa yang tergantung. Yang kedua untuk berkaitan dengan untuk menyatukan itu anggarannya. Anggarannya dari Dinas Kesehatan, kalau Dinas Kesehatan membagikan langsung, kemungkinan tingkat penyalahgunaan keuangan itu tinggi sekali. Oleh karena itu, gudang farmasi itu untuk mengkoordinir untuk pendistribusian obat supaya lebih merata, ya. Kemudian juga ya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tentunya gudang farmasi itu tidak hanya memesan saja, itu berdasarkan data-data yang dikirim oleh puskesmas, ya. Oke. Sebenarnya kalau saya lihat kau punya tujuan itu sudah bagian-bagian. Jadi tujuannya kamu di sini kan pergi PKL di sana di gudang farmasi supaya kamu lebih mendekatkan diri atau lebih mengetahui bagaimana sih mekanisme pendistribusian obat yang ada di lapangan itu. Jadi pada prinsipnya gudang farmasi itu berfungsi untuk mendistribusikan obat-obat ke unit-unit pelayanan kesehatan. Dalam hal ini yang dia layani itu adalah puskesmas yang begitu banyak yang ada di daerah, banyak di Kota Makassar, tapi seluruh. Jadi mekanismenya sama semua. Tentunya di dalam penggunaan obat itu harus ada pertanggungjawaban dari puskesmas masing-masing, ya. Apakah obat yang didistribusikan itu sesuai atau tidak, ya, atau digunakan atau tidak, ya, terutama yang berkaitan dengan jenis dan jumlahnya. Tentu yang akan dipesan itu awal yang akan jumlah obat yang akan diberikan itu kan pasti jumlahnya sekian, ya. Jadi ada mekanismenya, ya. Kadang-kadang kalau pada kondisi itu biasanya memang diberikan kewenangan itu rumah sakit puskesmas untuk membeli langsung, terutama obat-obat yang tidak sering digunakan pada kondisi tertentu. Saya kira itu mungkin yang intinya yang kamu perlu ketahui, ya. Ini kan sebagai persyaratan kamu untuk PKL ini harus ada seminarnya, ya. Semestinya paling idealnya itu seminarnya harus secara offline. Saya kira tidak ada masalah. Kau foto saja, perlihatkan ke Kaprodi bahwa kita sudah seminar. Yang paling penting begini, laporan itu harus berserah sama saya satu, kemudian juga logbookmu supaya saya bisa menilai, supaya saya kasih masuk nilainya, ya.
Oke, saya kira itu karena waktumu ini saya lihat sudah selesai. Ya, habis waktunya semua. Ya, jadi saya kira itu. Jadi secepatnya kau kasih saya laporannya supaya saya kasih konnya. Oke, saya kira itu saja. Iya, Pak. Kau foto ini dulu Iya, Pak. supaya ada bukti bahwa Sudah di-record, Pak. ada yang coba. Sudah ya? Ya, Pak. Oke, selesai nih. Iya, Pak. Oke.